لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برضا الله تعالى ولدت البلايا والمصنف في هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu istighbabi salami idza dakhala baitahu. Bab tentang dianjurkan mengucapkan salam jika masuk rumah, sekalipun rumahnya sendiri. Qala Allah Ta'ala idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Niki Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika kalian masuk rumah kalian, ucapkanlah salam untuk diri kamu sekalian, ya. Salam untuk diri kalian sebagai penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Niki Pak, niki masih niki perintah Allah, ayat Quran. Niki nak menurut Imam Hanafi Pak, semua fi'il amar dalam Quran niki hukumnya wajib. Makanya jenengan mlebu omah niku wajib ngucapno salam. Niki nak menurut Imam Hanafi nggih. Nggih. Arep dilakoni dosa. Dieling-eling nggih, nak mlebu omah ngucapno salam. Wingi pun disampaikan, nak salam nak bengi ojo sampai nangekne wong turu, ngrungu sing melek mawon. Iku sing penting. Terus niki pun disampaikan kali Gusti Allah, kalau kita ini mengucapkan salam, jadi Allah mencintai orang itu. Dari mana? Ini tahiyatan min indillah. Dia diberi kemuliaan dari sisi Allah. Nak sampai gelem ngucapne salam, sampai tidak dekne kali Gusti Allah wong sing mulya. Nak gak gelem ngucapne salam, berarti gak pengen didadekne wong mulya. Makanya ya juga dianggap sepele perkara ngucapno salam. Okay. Terus melihat mubarakatan niki Pak, tahiyatan min indillah mubarakatan min indillah. Sami niki atofin. Allah akan memberikan kemuliaan. Yang kedua, Allah akan memberikan barokah.
disampaikan bolak-balik nggih barokah niku ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Bukan hanya tambah, Pak. Ini disebutno bahwa barokah niku bahasane wong sakniki multiple efek kebaikan. Multiple efek. Jadi efek berantai. Kebaikan satu bisa menumbuhkan kebaikan yang tak terbatas. Ini nak rumah kita itu diberkahi. Masya Allah. Jenengan nebu omah dibarokahi ketemu bojo. Bojone ya seneng. Boten perkara seneng. Mungkin dari keluarga kita itu akan lahir anak-anak yang saleh. Niki Pak. Jadi ciri omah sing barokah. Kita cari ini wong Pakistan. Ini bukan belum sampai ini bolak-balik. Uper makan dicedukan. Bibi petan baca hafid Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jarine omah barokah. Ngisor tinggi toko, rezekine teko dhewe. Dhuwur tinggi omah, dadi rezekine iki ora ado-ado. Goleke ora ado-ado, ora suwe-suwe. Niku wae tandane rezeki barokah. Terus napa Pak? Anak-anake hafal Quran. Anak-anake saleh. Terus napa Pak? Bibi petan jadi bojone nurut. Niki tandane barokah. Nah, gak barokah berarti bojone gak nurut. Karena jenengan ngucap salam lebu rumah ben bojo sampean nurut. Bojone nurut, anake yo nurut. Niki nake barokah. Nggih. Makanya ini salame dari dalam hati, Pak. Mengucapnya salam itu semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, saya, pada kalian, seluruh penghuni rumah. Dari dalam hati, Pak. Artinya ngomongin jenengan nak mlebu ngucapnya salam yo karo mesem lah. Ngucapnya salam karo metutut. Berarti salami gak dari dalam hati, ikhlas. Nak bojoku nglami loro aku ya wis tak sepuro. Anakku jengkelno aku ya wis tak sepuro. Niki ikhlas muni ini. Masyaallah. Thayyibatan niki kebaikan ya, wis barokah apik meneh saka sisine Gusti Allah. Nanti akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang banyak dengan gara-gara mengucapkan salam. Mulane niki aja dilarekne mlebu omah ngucapno salam. Bahkan ngene riwayat nak jenengan mlebu omah ngucapne salam, setane mlayu, malaikate mlebu. Nak jenengan mboten ngucapne salam, waliyane setane mlebu, malaikate mlayu. Wa Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim
yakun barokatan alaika wa ala ahli baitika. Jadi Anas radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, apabila engkau masuk ke keluargamu, maka ucapkanlah salam. Maka apabila kamu ucapkan salam, Allah akan mencurahkan barokah atas kamu. Barokah akan dicurahkan Allah kepada kamu, wala ahli baitika, dan seluruh ahli keluargamu. Ahli yang ada di rumah itu diberi keberkahan oleh Allah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Rawahu Tirmidzi. Wa qala menurut Tirmidzi, ini hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Niki ayate dikuatkan oleh hadis menjelaskan bahwa masuk rumah dengan salam, Allah akan memberikan keberkahan pada diri kita yang mengucapkan salam, ditambah seluruh ahli keluarga. Itu dibarokahi, Masya Allah. Berikutnya Anas radhiyallahu anhu marra ala sibyanin fasallim alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan anak-anak, fasallim alaihim, fasallama alaihim, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan berkata Anas, dulu Rasulullah SAW melakukan ini, muttafaqun alaih. Jadi Anas radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika berjalan di hadapan anak-anak, maka Anas mengucapkan salam kepada anak-anak, kemudian berkata, dulu Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama, muttafaqun alaih. Jadi niki Pak nyun sewu, aja rumangsa tuwa arek-arek kudu nyalami aku. Mboten. Wong sing paling apik mengki teng mburi, Pak. Wong sing paling apik niku wong sing ngawiti salam. Mas yo iku ning gone arek ucapkan salam. Nggih. Orang metudut wae loro untu ini ketua arek-arek kumpul-kumpul ngucap salam. Ya nyun sewu Pak niki Pak. Kadang-kadang arek-arek sing rada agal, apa rada agal, rada gede-gede niku nyangkruk niku jenengan ucapno salam apa meneh wae wong tuwek ucapkan salam. Nak salam nggih Pak, setane mlayu. Dengan salami Pak. Mungkin suwe-suwe insyaallah pikiran. Nah iku mang kumpul-kumpul katene ngombe Pak. Sampeyan salami, insyaallah setane mlayu. Wurung gak sida ngombe. Utawa kecekel polisi. Gara-gara sampean salami, ya nggak tahu. Itu rahasianya Allah kok. Mboten wedi, pokoke nek miparani salam ngoten niku wis ndredeg karean. Insyaallah. Makane carane ngoten mawon, disalami mawon. Arek-arek sing nyangkruk-nyangkruk niku jenengan lewat salamono assalamualaikum, nak perlu jenengan pijeti. Nah, pijeti ngoten. Ya rek. Nah lanang iya. Nah itu aja ngawur. Wedok ya oleh tapi wedok sing nyalami padha wedok.
sing mijeti lanang nyalami wong wedok oleh niki. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu kanat fina imra'atan wa fi riwayat kanat lana ajuzun ta'khudhu min usulis silqi fatat rahuhu fil kidri wa tukar kiru habbatin min syairin fa idza shalayna al-jum'ata insarafna sallimu 'alaiha fatuqaddimuhu ilaina. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, ini Sahal bin Sa'id sahabat radhiyallahu anhu berkata, dulu di dalam rumah kami ada seorang perempuan. Di dalam riwayat perempuan yang sudah tua, namanya perempuan ini orang lain, pembantunya. Maka dia mengambil usulis silqi. Usulis silqi itu apa namanya, batang sayuran, ya, sayuran silqi. Kemudian fatat rohuhu fil kidri, kemudian meletakkan beberapa bumbu fil kidri di dalam napa niku layak, wa tukar kiru, kemudian digerak-gerakkan, itu diulek, habbatin min syair. Jadi beliau mengambil batang sayur, kemudian mengambil habbatin min syair, biji gandum, kemudian menggiling biji gandum tadi di dalam penggilingan atau deploan, ya, deploan gandum. Ini ada orang tua perempuan bekerja di rumahnya Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dan dia bukan mahramnya perempuan tadi, tapi sudah tua. Ini catatan wis tuwek. Maka di rumah ketika dia berangkat, ibu atau pembantunya tadi itu memasak makanan, memasak gandum. Faidah selain Jum'ata, ketika kami selesai sholat Jum'ah, maka kami pun pulang ke rumah kami, kemudian mengucapkan salam kepada pembantu yang ada di rumah. Jadi ini termasuk, Pak, boleh mengucapkan salam kepada wanita bukan mahramnya. Wanita bukan mahramnya. Catatan niki, Pak. Wong wedok niki wis tuwa. Salah. Nopo den pareng. Apa meneh karo jenengan karo mesam ngono. Niki ya. Kan tenang salah ngeten. Kemudian wanita tadi, begitu kami dengan teman-teman dari Sahal bin Sa'ad tadi pulang ke rumah ngajak teman-temannya, maka kami pun mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ibu tadi menghidangkan makanan kepada kami. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Niki mulane nyun sewu, Pak. Bapak-bapak nak golek pembantu sing tuwa mawon. Aja golek pembantu bojone kalah ayu karo pembantune, kembuk kena kembuk gitu. Dimasak temen, diulek temen sampean.
Nah niki fitnah akhir zaman niki. Masya Allah. Wa Ummiyah Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi wa huwa yaqtasilu wa Fatimah tastuluhu fasallamtu wa dzakaratil hadis rawahu Muslim. Niki melih itu tadi laki-laki memberi salam kepada perempuan yang sudah tua boleh. Niki hadis berikutnya perempuan memberi salam kepada laki-laki. Dari Ummu Hani Fakhitah anaknya Abu Thalib. Jadi niki dulur wedoke Ali bin Abu Thalib. Dulur wedoke Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib niku pamane Nabi Abdullah karo Abu Thalib itu saudara. Abdullah itu bapaknya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad kali Abu Thalib kali Sayyidina Ali itu sepupu. Niki nggih ngoten. Dulur wedoke Abu Thalib berarti niki nggih sepupune Kanjeng Nabi wedok. Sepupu wedok niki Pak berkata, jadi Fakhitah niki sepupune Kanjeng Nabi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari terbukanya kota Mekah, dan Nabi pada saat itu sedang mandi. Sedangkan Fatimah menutupi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceromian ora enek jeding nggih. Namun ditutupi kain ngoten mawon. Dan iki sing nutupi Fatimah. Fatimah itu siapa? Suaminya Sayyidina Fatimah itu istrinya Sayyidina Ali. Jadi niki apa namanya sepupu nek Kanjeng Nabi dipek mantu. Lah niki Pak buka dolane putrane Kanjeng Nabi Fatimah. Jadi niki Ummu Fakhitah tadi nak nyeluk Fatimah nggih Mas malih Mbak. Padahal jane lebih rendah. Jadi keponaan pernah sak ngisore. Dan niki di dalam hubungan keluarga Pak. Ini Fakhitah ini tadi sebetulnya juga bukan mahram dengan Nabi. Bukan mahram, tapi sama wanitanya dengan Fatimah. Maka pada saat itu dia datang mengucapkan salam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh wanita itu mengucapkan salam. Di dalam kasus ini Nabi bersama dengan putrinya. Wong wedok ngowehi salam duduk mahrami, sing lanang ijen yo duduk mahrami pisan ngucapno salam. Jangan. Kenapa? Karena itu sama tadi kasusnya, nak wong lanang ngowehi salam ning wong wedok bukan mahramnya dan isih nyis. Ini soalnya pokoknya artinya jenengan kok setrumenten dan itu gak oleh jenengan ngucapno salam. Masya Allah.
lambene ngucapno salam Pak, tapi atine beda sing An Asma binti Yazid radhiyallahu anhu qalat marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallam alaina. Dan ini dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, telah berjalan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam kami pada saat itu bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Fasallama alaina, maka Nabi pun mengucapkan salam pada kami. Nak wong wedok jumlahe akeh, Pak. Jumlahe akeh, lagi duduk jenengan boleh mengucapkan salam. Niku wau sing gak oleh niku nak ijen. Tapi nak wong wedok niku akeh, boleh mengucapkan salam kepada mereka. Walau Tirmidzi, menurut lafadznya Tirmidzi, anna Rasulullah SAW marra fil masjidi yauman wa usbatun linasai faqudun fa'awa biyadihi bitaslim. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan lafadznya Tirmidzi, sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan di masjid pada satu hari, dan di situ sekelompok wanita lagi duduk di masjid. Yang jauh Pak niki kasus napa luwih detail. Perempuan duduk di masjid, kumpul beberapa orang, Nabi lewat. Nak wong lungguh ning masjid kira-kira nutup aurat mboten Pak? Nutup aurat. Niki. Ketika di kelompok wanita nutup aurat, Nabi pun mengucapkan salam sambil melambaikan tangannya. Sambil melambaikan tangannya, Nabi mengucapkan salam kepadanya. Makanya nak cara teng mriki ora salaman karo wong wedok melambai tangan dari jauh. Niki napa namine mengikuti apa yang ada di dalam hadis ini. Di dalam hadis yang lain, Nabi itu tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya seumur hidupnya. Nah ini Pak, makanya jenengan bukan mau mestinya sing apik ngoten Pak. Nah itu ya nopo ya. Biyen iso saiki lali. Astagfirullah. Biyen iso saiki lali, ya Allah. Lah niki. Ini mengucapkan salam monggo silakan kepada sekelompok wanita. Babu takrimi bid'aina kafir bisalami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin faqarruhu ila adyaqihi. Apabila kamu menjumpai orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka pepetlah dia ke pinggir jalan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pepet Pak. Aja mbok wae embong. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya napa niki? Niki nyun sewu Pak, niki konteke adalah orang Yahudi, orang Nasrani yang memusuhi orang Islam. Soalnya napa Pak? Niki orang Yahudi, orang Nasrani dulu
ketika mereka itu memusuhi orang Islam, kemana saja maunya orang Islam itu disakiti, orang Islam itu dihina. Makanya ini dianjurkan kepada orang Yahudi, orang Nasrani yang memusuhi sekali lagi orang Islam, maka kita pun juga membela diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Ojo wae salam, demikian juga jangan engkau bantu mereka. Ojo bantu. Nak memusuhi, yo kalian harus berbuat baik dengan mereka. Dan bahkan ada hadis, man adza zimian faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, maka seperti menyakiti aku, kata Nabi, menyakiti Rasulullah. Nah ini hati-hati nggih. Ini hadis ini konteksnya adalah orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang Islam. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan kalau ada kesulitan, jangan dibantu mereka. Tapi kecuali Pak, kalau untuk tujuan dakwah pun boleh membantu mereka. Tujuannya apa? Dakwah. Ya tetap kita doa aja supaya masuk Islam. Itu boleh. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sitongkas. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Niki dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika orang ahli kitab atau orang kafir mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah wa alaikum titik. Mutafaqun. Jadi oleh Pak, assalamualaikum, mereka mengucapkan assalamualaikum, misalkan nenek wong Yahudi, wong Nasrani, wong kafir, maka kita jawabnya jangan waalaikum salam, tapi waalaikum titik. Diling-iling waalaikum titik. Niku kalau orang-orang kafir mengucapkan salam kepada kita. Lupa waalaikum, dan demikian juga waalaikum dan kepada kamu, dan kepada kamu nopo ya salam ya mbuh pokoknya waalaikum ya, ini terserah Gusti Allah, dan untukmu terserah Gusti Allah. Bu, nah dengan izin Allah diberi hidayah ya dia akan masuk Islam. Kalau dia oleh Allah diberi hal yang lain, ya sudah, itu terserah Allah. Maka waalaikum mutunawun jawabannya. Oke, mutafaqun alaih. Iku. An Usama radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqa minal muslimina wal musyrikina abadatil awsan wal yahud fasallama alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Usama radhiyallahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di dalam majlis yang campur, ada orang muslim, ada orang musyrik, dan juga ada penyembah berhala serta orang Yahudi.
Maka Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka. Maka niki Pak, niki kalau majlisnya campur, maka kita juga sunnah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi, dan ceramah majelisnya campur, kita mengucapkan salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Nak majelisnya campur, enten Islam, enten non Muslim begitu. Niki juga memberikan indikasi Pak. Tadi, yang menguatkan dalil tadi, awake dhewe kon mepet wong kafir ning imbong wau, niku nak musuhi wong Islam. Buktine napa? Di hadis niki Nabi melihat para sahabat, para sahabat itu berinteraksi, berkumpul di dalam satu forum dengan orang-orang kafir. Makanya kalau kita duduk di dalam satu forum orang-orang kafir, memang karena bertetangga, sa-RT, sa-RW, ya monggo, tidak ada masalah. Justru kesempatan kita untuk berdakwah kepada mereka, kita tunjukkan akhlak yang baik dengan mereka. Niku. Nah, aslinya sitoke cukup. Nak sing liyane gak usah mawon. Nak adil, nak ben adil, gak sah salam. Gak sah salam. Sebetulnya kalau kita lihat di beberapa hadis, jadi Nabi itu ketika berkhutbah itu yang pertama justru memuji pada Allah dan mengucapkan salam. Apa membaca sholawat. Itu kalau khutbah. Salam itu digunakan kalau ketemu orang, face to face, ketemu salam. Nah mau ajeng ceramah niku wis ketemu salam, begitu kan ceramah jadi nggih ora perlu salam. Niku ya adil. Jane mboten nak ngomong adil, kata salam cuma teng mriki jarine ora sopan, jarine toleransi, sembarang ditul nganu kabeh. Mestine sitok mawon kita kalau Nabi ikut Nabi cukup satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Wis gak usah mbok tambahin liyane. Lho Pak, liyane meni yo. Boten meni. Iku yo lagi-lagi iki wae biyen yo ora. Sangke latah mawon. Cuma nggih pripun kula dhewe kadang-kadang mboten ngoten. Niki kan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lah niki kula maca ya napa niki. Enek tulisan iki kadang kula ilangi titik. Dicok. Masya Allah, gitu niku. Asli ini cukup baca satu. Karena nyon sewu ini bahaya sebetulnya. Kalau ini tergantung hati. Tapi kalau kita misalkan ya, ini kan Assalamualaikum, semoga Allah, ya, semoga Allah memberikan rahmat, ya, keselamatan. Assalamualaikum, memberikan rahmat, semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan rahmat dan memberikan rahmatullahi dan memberikan barokah. Dan ini Pak. Dan kita pakai salam agama lain itu Pak, itu bukan Gusti Allah loh. Nggak roh itu Tuhan sapa kuwi. Niki nyun sewu Pak. Kalau kita nggak niki nak nyun sewu nak damel
kitab Sulam Taufik, kitab yang kecil itu nah kita mengucapkan salam itu syahadat meneh sama itu. Hati-hati. Soalnya nopo, gini kalau kita mengakui Tuhannya mereka. Padahal tenggene surat Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku nggak akan menyembah apa yang kamu sembah. Loh Pak, ini lo gak nyembah. Cuma niki nopo namine kalau kita nggak ada keyakinan di dalam hati, dan ini Pak, ya tetap dosa sih. Cuma ya istighfar mawon sing kata, ngoten mawon istighfar mawon sing kata. Makanya yang paling baik gak usah. Soalnya nopo gini mau berarti kamu mengakui Tuhan mereka. Hati-hati ini. Kalau masuk ke rumah orang lain tidak tahu mengaku beda agama, Gimana nopo-nopo jenenge salam karo. Mari ngoten nek petuk wong liya ya gak apa-apa, dudungakno muga-muga oleh hidayah ngoten mawon. Nggih. Ngoten nggih, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga diri kita diberikan oleh Allah kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.